wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Status calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E ini akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila Anies memang bersalah, terlibat dalam terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah, maka juga akan segera diberikan keputusan atau disampaikan keputusannya dari KPK. Jadi tidak lagi tersandra lagi, tidak terombang-ambing, dan tidak akan muncul rumor-rumor lagi seperti yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpah Hatorangan Panggabean menyatakan dia telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus Formula E ini. Menurut Tumpah, mereka sepakat agar kejelasan penyelidikan kasus tersebut harus segera ditentukan. Melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 tahun 2022 antara Dewas dan pimpinan KPK yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari, telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Itu kan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpah pada hari Kamis 16 Februari 2023. Tumpah mengatakan adanya kesepakatan tersebut menegaskan bila mana sudah ditemukan barang bukti yang cukup, maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan. Dan menurut dia hal itu juga berlaku sebaliknya. Hal itu kata dia mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 Undang-Undang KPK. Status Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir ini memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi ya. Karena menurut laporan sejumlah media itu ada upaya dari Ketua KPK Firly Bahuri dan beberapa pimpinan KPK yang lain untuk memaksakan agar Anies itu segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan juga ada penuntut juga menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan dua alat bukti sebagaimana disyaratkan untuk menjadikan seseorang itu menjadi tersangka. Dalam laporan investigasi Tempo itu, saking ngototnya Firly Bahuri dan kawan-kawan ini sampai melakukan 8 kali gelar perkara. Ini sesuatu yang tidak lazim karena biasanya begitu ada 1 kali gelar perkara, kalau memang kemudian terbukti ya langsung ditetapkan sebagai penyidikan, dan bila tidak maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Dan dalam sampai 8 kali gelar perkara itu pun para penyidik itu tetap berkesimpulan kasus Formula E ini belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Ini kalau kita baca laporan-laporannya kan ini ada tahap pertama pada waktu itu, ada upaya pertama menggagalkan Anies itu yang tetap ditolak, tapi kendati ditolak oleh para penyidik, kemudian Firly Bahuri terus ngotot dan dia mencoba melakukan lobby dengan pimpinan BPK untuk mendapatkan semacam opini dari hasil hasil audit investigasi yang bisa menjadikan syarat Anies Baswedan menjadi tersangka. Di tengah menegangnya hubungan antara Firly dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, dan tiba-tiba ini saja Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro itu dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap dia melawan perintah atasan. ini dan anehnya yang melaporkan adalah LSM, sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. Memang ini agak aneh, ada peristiwa internal tapi kemudian yang melaporkan pihak eksternal. Kasusnya itu menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita Direktur Penuntutan ini Fitroh Cahyanto ini kembali ke instansi induknya Kejaksaan Agung, dan satu orang lagi yakni Kepala Satgas Penyelidikan ini dari Kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari dari Ketua KPK Firly Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Mabes Polri.
Nah, alasan KPK mereka ini dikembalikan karena untuk pengembangan karir, dan soal ini juga sudah dibantah oleh mantan komisioner KPK, mantan wakil ketua KPK Saud Situmorang, yang menyatakan tidak di masa lalu, ketika sebelum undang-undang KPK yang baru ini, ya memang wajar kalau ada orang dikembalikan ke instansi induknya untuk pengembangan karir. Tapi dengan undang-undang KPK yang baru, di mana mereka ini semua sekarang menjadi ASN, maka seharusnya semacam program atau tindakan pengembalian, apalagi dengan alasan pengembangan karir ini, nggak diperlukan lagi, karena mereka sendiri sudah karirnya itu bisa dikembangkan sendiri di KPK, karena mereka ini sudah menjadi ASN. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar ini, termasuk juga Fitro dan Tri Suartanto, adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu mereka itu kemudian kembali, dan ada yang kembali ini sukarela kembali, dan kemudian dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Apa reaksi Dewas soal pelaporan Karyoto dan Endar? Nah, ini Tumpak mengatakan perbedaan pendapat saat ekspos itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu dia menyebut Dewas tidak akan terlalu mempermasalahkan masalah tersebut ya. Perbedaan pendapat itu suatu khasanah dan pelengkap sudut pandang yang untuk selanjutnya dapat diambil keputusan, itu kata Tumpak Hatorangan. Mengenai laporan terhadap Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro, Tumpak membenarkan memang betul ada laporan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat, dan kata dia itu laporan kata dia terkait dugaan pelanggaran prosedur dari keduanya. Kami tegaskan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lazim, itu kata Tumpak Hatorangan yang pernah menjadi pimpinan KPK juga dia. Dengan pernyataan dari Tumpak itu berarti laporan dari LSM yang tidak disebutkan namanya itu tidak akan diproses oleh Dewas, karena memang dalam SOP-nya Dewas itu dalam SOP-nya KPK itu memang diatur bahwa seorang bawahan itu boleh berbeda pendapat dengan atasannya ya. Nah, bagaimana dengan pengembalian Karyoto dan Endar? Nah, soal ini Tumpak Hatorangan dalam keterangan pada hari yang berbeda ya, sehari kemudian, jadi pada tanggal 17 Februari 2023, dia menyatakan soal pengembalian Karyoto dan Endar itu juga merupakan hal yang lazim. Promosi dan mutasi merupakan bagian dari manajemen SDM dan sesuatu yang lazim dilakukan dalam sebuah organisasi, itu kata Tumpak Hatorangan. Dan menurut dia Dewas tidak akan ikut campur dan tidak punya kewenangan. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies, ini sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat Beni Harman kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Ada isu yang beredar di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Ketua KPK, pimpinan KPK juga perlu jelaskan ini terbuka. Teman-teman yang lain tentu takut nanya ini, tapi saya mencoba selalu menjaga keberanian saya ini, jangan sampai dilumpuhkan keberanian saya. Ketika teman-teman lain takut atau ewu pakewu atau sungkan, kasih saya untuk nanya. Aku nggak kenal itu ewu pakewu, aku nggak kenal itu sungkan. Untuk kebaikan Pak Ketua, bukan untuk kepentingan pribadi. Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang ini. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Memang sekarang ini kan produksi isu, produksi hoaks, produksi macam-macam ya. Produksi hoaks
produksi informasi palsu, macam-macam ini. Saya rasa forum begini penting untuk clearkan semua ini, bikin jelas apa yang tidak jelas. Apa betul atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kita butuh penjelasan resmi dari Pak Ketua Pimpinan KPK supaya tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat yang tentu sangat kontraproduktif dengan agenda kita bersama untuk memberantas korupsi ini. Beni juga menyampaikan ada kesan sekarang ini KPK digunakan sebagai senjata untuk menghabisi lawan politik termasuk Anies Baswedan. Sebab menurut Beni, bila Anies tidak maju sebagai capres, maka ribut-ribut soal formula ini juga tidak akan terjadi. Muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih. Macam-macam ini isu, apalagi ini musim politik. Ya kalau pemilunya ditunda ya bagus. Nggak muncul ini kan. Artinya bagusnya isu ini nggak muncul kan gitu. Ya kan? Bukan saya setuju, itulah kesimpulannya Pak Johan Budi ini ujung-ujungnya aja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum. Apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Kan gitu dia Pak. Silakan tapi pertanggungjawaban. Menanggapi pertanyaan dan sinyalemen dari Beni Harman, Ketua KPK Firly Bahuri dengan tegas dia membantahnya. Menurut dia itu betul-betul pengembalian itu bagian dari semacam tour of duty atau bagian dari promosi lah gitu ya. Terkait dengan penjelasan Direktur Penuntutan kembali. Kebetulan tanggal 1 Februari kemarin, Pak, kita lepas yang bersangkutan. Saya catat angkanya, saya untung saya masih ingat. Fitroh Roscanjanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai direktur 2019, betul 2020 diangkat sebagai direktur penuntutan. Yang bersangkutan sudah mengabdi di KPK 11 tahun 4 bulan 21 hari. Dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada Sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan. Karena untuk berkarir di kejaksaan. Bapak bisa bayangkan Pak, 11 tahun di KPK. Untung dia bisa dapat direktur. Banyak Pak orang belasan tahun di KPK tidak punya jabatan apa-apa. Dan terhambat pendidikannya. Pak Johan Budi pasti tahu persis. Ini kita buka Pak. Tidak ada lagi orang yang di KPK sekarang tidak sekolah Pak. Diklat PIM 2 kita buka. Diklat PIM 1 kita buka. Semuanya. Dan itu kita fasilitasi. Kenapa? Untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan penanganan perkara. Jadi yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya. Dan saya kira ini sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Pak Ali Fikri beberapa waktu yang lalu. Silakan Anda menilai sendiri pernyataan-pernyataan dan jawaban tadi yang disampaikan oleh Firly Bahuri. Yang paling penting sekarang nih dengan adanya kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK, publik itu akan segera mendapat kepastian tentang status Anies yang kini telah menjadi baca pres yang bakal diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan Gerindra. Kasus ini sejak awal sangat kental nuansa politisasi hukum untuk menjegal Anies Baswedan. Keputusan Nasdem yang secara tergesa-gesa mendeklarasikan Anies pada tanggal 3 Oktober lalu
itu kabarnya juga karena berkejaran dengan kemungkinan KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Andai saja KPK kemarin tidak didahului oleh Nasdem dan kemudian sudah menetapkan Anies sebagai tersangka, maka mau tidak mau pencapresan Anies bakal mentah. Ini saya kira risiko yang diambil oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang segera mengumpulkan para petinggi partai dan kemudian sendirian melakukan deklarasi terhadap pencapresan Anies Baswedan. Nah, kita melihat penolakan dari para penyidik dan bahkan para penuntut ini serta sikap mereka yang sampai berani mengambil risiko beda pendapat dengan pimpinan KPK menunjukkan bahwa konstruksi hukum Formula E ini memang sangat lemah ya. Kalau nggak lemah, nggak mungkin mereka sampai mati-matian menolak Firly Bahuri dan kawan-kawan, dan dengan risiko itu tadi mereka dikembalikan ke instansi asalnya. Nah, selain ditolak secara internal, sampai sekarang ini kan tampaknya upaya pimpinan KPK melobi BPK agar melakukan audit investigasi juga belum dipenuhi ya. Sebab seperti halnya para penyidik KPK yang tidak berani dan tidak mau melanggar SOP, ada SOP-nya semacam ini, BPK juga tidak akan melanggar SOP. Sebab kalau bila sampai mereka memenuhi permintaan KPK untuk melakukan audit investigasi, padahal kan sebelumnya KPK sudah menyatakan tidak ada persoalan itu karena auditnya pemerintah Provinsi DKI itu kan wajar tanpa prasyarat ya, WTP begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada penyimpangan dalam anggaran yang selama ini dikelola oleh Pemprov DKI di bawah Anies Baswedan. Nah, kalau ini kan yang menjadi dasar, harus bisa menjadi dasar bagaimana kemudian BPK bisa melakukan audit investigasi sebagaimana dipinta oleh pimpinan KPK. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.